Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Dzul arsyil majid. Al-fa'ali lima yurid. Al-muhsi al-mubdi'ul mu'id. Khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa'ada at-ta'iyina bil jannati wa bil mazid wa a'adda lit-taghina bil wa'id. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واكتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر الإخوة الطلبة رحمكم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلس هذا مباركة وأن يرزقنا علما نافعا وأن لا يجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari tafsir Al-Muyassar ya, dan kita sudah mengambil di pertemuan sebelumnya surah apa? Surah An-Nas dan Al-Falaq. Al-Ikhlas sudah atau belum? Belum. Siapa tadi yang bilang sudah? Abdul Rahim tak? Sama ya. Tidak apa-apa, bismillah, kita ambil juga surah Al-Ikhlas, surah Al-Lahab, dan kalau bisa surah An-Nasr. Nah, tafadhal akhana man hafiz yaqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nah, orang-orang musyrikin ya, orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami Rabbmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah ini menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Ikhlas, ya. Dinamakan dengan surah Ikhlas, ya. Ikhlas artinya murni, ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farsin wa damin khalisan, ya, sa'iqan lisyarbin, khalis artinya yang suci, ya, yang murni, ya, karena surah Al-Ikhlas ini murni, ya, menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul, ya, di dalam surah tafsir Al-Muyassar, qul ayyuhar rasul lilladzina kafaru billahi wa rasulih ya ayyuhal kafiruna billah, ya, katakan wahai rasul, ya. Dan juga perintah kepada rasul, perintah kepada orang-orang beriman, ya. Perintah kepada Rasulullah SAW adalah perintah kepada orang-orang yang beriman, ya, kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan bahwasanya itu dalil khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katakan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, entahkah dia orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Ya ayyuhal kafiruna billah, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang bukan Islam adalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir.
Allah musta'an. Salah ya. Saya baca Al-Kafirun ya. Karena saya tadi muraja surah Al-Kafirun ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad ya. Gara-gara tadi antum salah informasinya, saya muraja itu Al-Kafirun, An-Nasr dan surah Al-Lahab ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu ahad ya. Qul ayyuhar rasul huwallahu al-mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat la yusyarikuhu ahadun fiha. Katakanlah wahai Rasul ya, dan juga kepada orang-orang beriman bahwasanya Allah itu esa terhadap uluhiyah ya. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Sebuah jenis ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tawakal ya, dari berdoa ya, jangan meminta kepada wali-wali ya, orang wali ini wali itu ya, wali majnun wali majdub, wali apa dan seterusnya ya. Semua jenis ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu al-mutafarridu bil uluhiyah. Dialah Allah yang esa terhadap uluhiyah ya. Kemudian esa terhadap ya, rububiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala esa terhadap rububiyah, yaitu terhadap perbuatan-perbuatannya. Ya. Dialah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala ya, esa sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya ya. Kemudian wal asma'i was sifat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa terhadap nama dan sifat-sifat ya. La yusyarikuhu ahadun fiha, tidak ada ya, yang bersekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyah ya, pada rububiyah dan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah, yang mencipta, mematikan ya, membangkitkan, memberikan rezeki, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, yang memiliki sifat dan nama-nama yang sempurna ya. Tidak ada yang menolong atau tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah ya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna ya. Kemudian Allahus Samad ya. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad ya. As-Samad adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal 'azamati. Kenapa? Beda? Hah? Beda? Nah. Allahul ladzi, antum fikru sama atau tidak? Sama. Allahul ladzi kamula fi sifati syarfi wal majdi wal 'azamah. Nah. Itu yang lain-lain, makanya saya kasih antum itu. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kamula fi sifati syaraf ya, yang memiliki kesempurnaan sifat ya.
kesempurnaan sifat yang mulia, ya, dan yang agung, ya. Alladzi yaqsuduhul khalaiqu fi qada'il hawaji war raghaib. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad. Apa artinya As-Samad? Semua makhluk butuh menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. As-Samad artinya alladzi yaqsuduhu al-khalaiqu fi qada'il hawaij wa raghaib. Ya, as-samad artinya semua makhluk, ya, butuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua kebutuhannya, ya. Mau ditolong, ya, mau kesehatan, ya, mau ilmu, ya. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk memberikan, ya. As-samad, ya, yang kepadanya yasmudul khalaiq, semua makhluk itu bergantung, ya. Semua makhluk ini itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kebutuhannya, ya. Jadi as-samad, ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan mulianya Allah Subhanahu wa taala, akan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak butuh sama sekali dengan makhluknya, ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun, ya. Kif? Sama. Dia Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak dilahirkan, ya. Wa lam yulad, dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Laisa lahu walad, Allah tidak memiliki anak, ya. Dan wala walidun, dan tidak memiliki, ya, bapak, wala sahibah, dan tidak memiliki pasangan istri, ya. Tidak ada pasangannya. Dia Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Kira-kira yang mana dahulu, dilahirkan atau melahirkan? Yang mana dahulu, dilahirkan dulu atau melahirkan? Dilahirkan. Di sini didahulukan lam yalid, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa kira-kira? Ya, sebagai bantahan dari orang-orang yang mengaku anak Allah Subhanahu wa taala, ya, atau orang-orang yang memiliki keyakinan Allah memiliki anak, ya. Karena didahulukan lam yalid, Allah tidak melahirkan, ya, tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki anak sebagai bantahan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki anak, ya. Pernah antum dengar Allah, ada manusia yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki bapak? Tidak, ya. Yang sering kita dengar, ya, perkataan bahwasanya Allah memiliki anak. Makanya didahulukan lam yalid wa lam yulad untuk membantah keyakinan tersebut, kasih kembali itu, ya, untuk menyangka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin, ya. Wa qalatil yahudu apa? Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair ibnullah, anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, ya. Dan orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Isa anak Allah, ya. Dan orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah, malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa
anak Allah. Maka ayat ini membantah keyakinan tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, ya. Kalau tidak, kemudian walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pula dilahirkan, ya, tidak dilahirkan. Dia Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, al awwal, ya. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala al awwal, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala al akhir, wal awwalu wal akhiru, ya, yang paling terakhir, ya. Kemudian walam yakul, di ayat terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Antum pernah dengar tidak sekufu? Tidak sekufu, bahasa Indonesia. Tidak sekufu artinya tidak sebanding. Dan Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang seperti dia, ya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang pun dari makhluknya, ya. La fi asma, tidak terhadap nama-nama, ya. Contoh Ar-Razzaq, ya, Maha pemberi rezeki, ya. Ada mungkin orang-orang yang memberikan, terkadang memberi, namun pemberiannya itu, ya, terkadang kurang, ya. Terkadang pemberiannya hanya beberapa orang saja, ya. Contoh juga As-Sami' Al-Basir, yang mendengar, yang melihat, ya. Makhluk mendengar, melihat, namun tidak seperti lam yakul lahu kufuwan, tidak sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak semisal, tidak seperti bagaimana Allah mendengar dan melihat, ya. Ya. Antum dengar apa yang dicerita di dalam di kantor? Tidak, ya. Antum juga mendengar tetapi tidak mendengar, ya, dari yang jauh, ya, suara-suara yang jauh, ya. Kita juga melihat manusia, makhluk juga melihat, tapi tidak seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahuinya. Ya, kita memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu, tetapi tidak seperti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki tangan, Allah memiliki tangan, tetapi tidak sama tangan Allah Subhanahu wa taala dan tangan makhluknya, ya. Gajah punya kaki? Gajah ada kakinya gajah? Ya. Semut ada juga kakinya? Ya, sama kakinya semut sama gajah? Tidak. Ya, ini antara makhluk saja berbeda. Ya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat, namun tidak seperti nama dan sifat-sifat dari makhluk, ya. La fi asma'ihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi tabaraka wa ta'ala wa taqaddas, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengannya, tidak terhadap nama, sifat dan perbuatan-perbuatannya, ya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita pindah di surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Naam, qara. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla nara dhata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Surah Al-Masad disebut juga dengan surah apa?
Al-Lahab. Disebut juga dengan surah apa? Al-Masad, Al-Lahab, apa lagi? Surah Tabbat. Ya. Disebut juga dengan surah Abi Lahab. Ya, surah Abi Lahab. Nah. Jadi surah ini ma'tana. Apakah karena itu engkau mengumpulkan kami? Ya. Maka turunlah surah ini untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Abu Lahab sendiri itu adalah paman Rasulullah SAW. Ya, paman dari Rasulullah SAW. Jadi paman Rasulullah SAW itu terbagi 3. Ya, ada yang beriman dan berjihad bersama dengan Nabi. Ada yang kafir, berada di atas kesyirikan, namun menolong Nabi, ya, membantu Nabi, bahkan merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang di atas kesyirikan, kekufuran, dan memusuhi, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beriman siapa? Hamzah dan Abbas. Dan yang di atas kesyirikan dan mati di atas kesyirikan, tetapi membela Nabi, merawatnya, siapa? Abu Talib. Kemudian yang kafir dan memusuhi Nabi, siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza, ya. Abdul Uzza, ya. Digelari dengan Abu Lahab, ya. Lahab itu adalah apalagi gojolak, betul. Gojolak. Kalau ada api menyala, yang naik, yang memerah, ya. Karena saking gagahnya ini Abu Lahab, mukanya itu memerah, ya. Maka digelari dengan Abu Lahab, ya. Kunyah Abu Lahab, ya. Jadi kalau ada yang merasa dirinya gagah, tampan, ya, tidak bermanfaat itu, ya, tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan dari api neraka, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab, ya, khasirat hujannya, khasirat yada abi lahabin wa syaqiya biidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa qad tahaqqaqa khusranu abi lahab, ya. Celaka, ya, merugi, ya, kedua tangan Abu Lahab, ya. Disebutkan apakah hanya kedua tangannya yang celaka? Semuanya, ya, semuanya. Namun disebutkan tangan, ya, karena itu yang paling banyak melakukan amalan, ya. Tangan yang banyak bekerja, ya. Kenapa bisa? Dikarenakan karena, ya, dikarenakan karena permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Dikarenakan apa yang disebabkan karena, ya, dia menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan, ya, ini juga menunjukkan akan kebenaran dari Al-Quran ini, ya. Jadi surah ini dibaca terus sedangkan Abu Lahab itu masih hidup, ya. Surah ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab ini akan meninggal di atas kekufuran. Nah, dan betul, ya, ayat ini senantiasa dibaca, surah ini senantiasa dibaca ketika Abu Lahab masih hidup dan Abu Lahab tidak masuk Islam, ya. Padahal bisa saja Abu Lahab itu berpura-pura masuk Islam kemudian membantah ini Al-Quran. Nah, tapi, ya, itulah
hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Ma aghna, tidak bermanfaat, anhu maluhu wa waladuhu, mal, ya, harta, anhu maluhu wa ma kasab, dan apa yang diusahakannya, yaitu disebutkan di sini di tafsir Al-Muyassar, tidak bermanfaat harta dan apanya, anaknya, ya. Kemudian masuk di dalamnya dari wa ma kasab, dari kemuliaannya, dari nasabnya, ya, kemuliaan di tengah kaumnya, ya. Orang yang dipandang, orang yang memiliki kedudukan di tengah Quraisy, orang-orang yang terpandang di tengah kaum Quraisy, ya. Masuk di dalamnya di antara penafsirannya juga, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat baginya mal, harta yang dia peroleh dari warisan, ya. Mal, harta yang diperoleh dari warisan, wa ma kasab, dan harta yang dia usahakan, ya. So, jadi semuanya masuk di dalam makna dari ayat ini. Tidak bermanfaat baginya harta, anak-anak, ya, keturunannya, tidak bermanfaat dari nasabnya, ya, tidak bermanfaat dari kedudukannya, ya, kemuliaannya di tengah kaumnya, ya. Tidak ada yang bermanfaat kecuali amalan soleh, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak, ya. Illa man atallaha qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah dan maksiat-maksiat. Kemudian sayasla, ya, sayasla naron dzata lahab, ya. Sayadkhulu nar jahannam dzatal lahbil musta'il, ya. Kelak, ya, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka Jahannam yang bergejolak, nah, yang bergejolak. Satuhitu bihin naru min kulli janib, akan dikelilingi, ya, dari api neraka dari segala sisi. Jadi itu siksanya penduduk neraka seperti itu, siksaannya penduduk neraka. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal, ya, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari neraka, dan di bawah mereka, ya, kayak Presto. Tahu Presto? Cepat masak kalau makanan, ya. Tapi kalau penduduk neraka tidak mati-mati. Kemudian wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar, ya. Wa mra'atuhu allati kanat tahmilul syauk, yang membawa kayu yang berduri, ya. Jadi ini istri yang kafir juga, yang kafirah. Wa mra'atuhu allati kanat tahmilu syauk fatatrahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam li adhiyatihi, yang ini di antara penafsirannya, ya, bahwasanya istri dari Abu Lahab ini dahulu dia meletakkan kayu-kayu yang berduri di jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyakiti Nabi. Kemudian di antaranya juga dia ini istri Abu Lahab, jadi hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, kinayah untuk orang yang memanas-manasi orang, ya, menanamkan kebencian terhadap orang lain. Jadi istrinya Abu Lahab ini, dia yang, ya, mengompori Abu Lahab untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Dia yang memanas-manasi dari suaminya untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan seperti itulah Abu Lahab. Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, diikuti oleh Abu Lahab. Ya. Kemudian Abu Lahab berkata, ya jangan kau dengar ini orang pendusta. Ya. Kemudian di antara penafsiran dari wamra'atuhu hammalatal hatab dan wamra'atuhu hammalatal hatab dan istri Abu Lahab yang nanti akan membawa ya kayu di api neraka, ya, di dalam neraka untuk dilemparkan kepada suaminya. Ya. Dia yang akan membakar suaminya. Ya. Dia yang akan membakar dari Abu Lahab. Ya. Jadi siksaan batin ya sudah disiksa di dalam neraka, yang menyiksa lagi istrinya, ya, yaitu, dan istrinya ini kunyanya adalah siapa? Ummu siapa? Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil. Itu mau bilang apa? Ya. Kemudian fi jidiha hablun min masad fi unuqiha hablun muhakkamul fatli min lifin syadidin khashan, ya, turfa'u bihi fi nari jahannam summa turmi ila asfaliha. Kelak ini ya, istri dari Abu Lahab ini akan dipasangkan di mananya, di lehernya, ya, tali yang sangat kuat, dan tali yang kasar, ya, turfa'u bihi, yang dengannya diangkat, ya, diangkat kemudian dilempar ila asfaliha, sampai di dasar neraka, ya. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an-najata minan nar. Dan di dalam tafsir as-Sa'di di sini, wa ala kullin fa fi hadhihi surah ayatun bahiratun min ayatillahi, ya. Di dalam surah ini terdapat tanda dari tanda-tanda ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha anzala hadhihi surah, dan Allah menurunkan surah ini sedangkan Abu Lahab dan istrinya ya belum meninggal, ya. Wa ukhbira, dan Allah mengabarkan, wa akhbara, dan Allah mengabarkan annahuma, bahwasanya keduanya akan diazab di dalam api neraka, dan akan terjadi ini, ya. Wa min lazimi dzalika annahuma la yuslamani fa waqa'a kama akhbara alimul ghaibi wasyahada, dan betul keduanya meninggal di atas kekafiran sebagaimana dikabarkan oleh alimul ghaib wasyahada, yaitu yang mengetahui ilmu ghaib dan yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ya, kita akan tambahkan sedikit kalau dari surah Al-Ikhlas, ya, karena ya saya tidak sempat tadi murojaah surah Al-Ikhlas ini sebelum saya sampaikan, ya. Insyaallah sebelum kita lanjut ke surah An-Nasr, surah Al-Kafirun, ya, kita murojaah sedikit dari surah Al-Ikhlas. Ya, demikian apa yang kami sampaikan. Ya, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru, ya, apa yang kurang itu datangnya dari kami pribadi. Silahkan diingatkan kalau ada yang kurang, ada yang keliru. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.